Pemirsa, korupsi adalah ironi negeri yang sedikit banyak nilainya selalu mendatangkan perih dan juga lirih. Ratusan triliun uang rakyat dirampok akibat berderet kasus mega korupsi. Mulai dari Asabri, Jiwasraya, Garuda Indonesia, hingga minyak goreng. Sekali lagi yang jadi korban adalah kita semua, rakyat Indonesia. Di tangan Kejaksaan Agung berderet kasus mega korupsi triliunan rupiah ditangani. Ada yang masih dalam tahap penyidikan, ada pula yang sudah sampai di peradilan, dan ada pula yang bahkan sudah divonis. Adili seadil-adilnya, miskinkan jika memungkinkan, dan seharusnya bisa. Pemirsa, saya Aiman Wicaksono, pamit undur diri, sampai jumpa pekan depan. Saya juga pernah membayangkan Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin, tentu kerap kali berdiskusi dengannya, menjadi teman diskusi di rapat kabinet misalnya, lalu kemudian melihat Pak Joni Plate tiba-tiba jadi pesakitan. Tentu ini bicara soal hukum yang harus tegakkan. Saya ingin tanya, apa yang ada di benak Bapak soal ini? Ini Pak Joni ini sahabat saya, sama-sama di kabinet. Itu juga yang menyebabkan jujur aja agak terundur-undur ya untuk penentuan. Kan itu sampai pemeriksaan ketiga baru dinyatakan tersangka. Artinya harus hati-hati. Ya hati-hati dengan dalam proses hukumnya. Selain hati-hati juga, saya juga manusia, punya hati. Itu sahabat saya. Tapi apapun yang terjadi, dan saya tanya teman-teman, cukup bukti, cukup kuat. Bismillah, walaupun itu teman dan sahabat saya. Luar biasanya pernyataan eksklusif, pemirsa. Jadi sesungguhnya ada pergolakan batin juga di Bapak. Sebagai manusia, saya manusia sebagai manusia yang biasa kami ngobrol bareng. Ya. Tapi hukum tetaplah hukum yang harus ditegakkan. Ketika dua alat bukti itu ada, lalu kemudian jalan. Dan ini merupakan sebuah bukti juga bahwa bukan titipan, Pak, kasus itu. Bahkan Bapak sendiri secara personal itu ya sempat ada pergolakan batin. Tapi apa yang mau dikata? Sementara bukti-bukti sudah kuat, dua alat bukti sudah ada, ya jalan kasusnya. Dan setahun ke belakang ini kemudian diselidiki soal itu. Artinya Pak, di sini siapapun ketika ia melanggar hukum, maka tidak ada jalan lain selain penegakan hukum yang harus dilakukan. Siapapun itu. Iya, betul Mas. Dan saya udah komit dengan keluarga juga gitu. Begitu saya jadi Jaksa Agung, saya kumpulin keluarga. Pokoknya siapapun, mau saudara pun, kalau melakukan perbuatan pidana dan cukup buktinya, saya tidak akan segan-segan. Bapak kumpulkan keluarga? Iya. Keluarga inti atau keluarga? Keluarga inti, kakak beradik saya. Oke. Itu konsekuensi saya gitu. Dan saya ingin mengabdi, ya, menyelesaikan tugas ini, dan saya ingin kembalikan marwah kejaksaan. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai naik. Dimulai kepercayaan yang 5, berapa begitu terus naik. Dan sekarang bersyukur paling tinggi, Pak, dari semua penegakan hukum. Semoga saya dapat pertahankan ini sampai akhir jabatan saya. Demikian juga nanti kasus-kasus yang lain juga, Pak. Iya. Dan sudah dari awal juga sudah. Dan cuma dari awal, inilah keuntungan saya tidak punya teman yang pengusaha, ya. Soal dari mulai Asabri itu kan banyak pengusaha. Iya. Pengusaha besar semua itu, Pak. Pengusaha besar, kemudian di minyak. Karena sahabat teman saya pengusaha nggak ada, ya saya bersyukur tanpa beban saya. Mungkin kalau ada pengusaha pernah, ya namanya manusia pasti ada tolong menolong, tapi alhamdulillah kita jalan terus. Tetap jalan terus. Ya. Jadi panglimanya hukum. Bukan bahkan hati pun harus dikalahkan dengan panglima hukum. Teman harus dikalahkan. Anggota juga harus dikalahkan. Hukum adalah yang tertinggi. Itu yang dijaga. Terima kasih Pak Jaksa Agung, Pak Sanitiar Burhanuddin, yang tadi juga saya juga kaget juga ketika pertama kali jadi Jaksa Agung yang dikumpulkan keluarga, kakak, adik, dan lain sebagainya.
untuk kemudian disampaikan. Jika ada kasus, maka saya tidak akan menolong. Jika ada kasus, maka hukum yang akan berjalan. Terima kasih Pak Jaksa Agung, Pak Sanitiar Burhanuddin. Sehat dan berkah selalu. Siap. Terima kasih. Salam keluarga. Salam keluarga juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.